Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid wa bil khusus Ustadz Mukhlisin dan asatid ustadzat yang lain di Bait Al-Quran, dan yang saya hormati para santri Bait Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu kajian tafsir 2 mingguan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari usaha kita untuk memantaskan diri kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai Ahlul Quran. Dan mudah-mudahan langkah kita diberi kemudahan, senantiasa mendapatkan pertolongan, dan juga senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin, wa nakhusu khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina, wa khasatan ila mu'allif as-sawi wa ila al-imamainil jalilain Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli, wa ila jami'il mufassirin wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Al-Fatihah. Taib, sadaqallahul azim. Pada episode kali ini kita masih melanjutkan materi kita di surah Al-A'la, karena pada episode yang lalu ternyata kita baru dapat 3 ayat. Jadi 3 ayat waktu itu sudah kita bahas selama kurang lebih 1 jam gitu. Tapi insya Allah hari ini bisa kita selesaikan, karena tradisi kita biasanya maksimal ya 1 surat ini 2 pertemuan. Oke. Ya kalau ada kurangnya ya nanti bisa ditambah-tambah lagi. Monggo dibaca di kitab-kitab tafsir, karena memang penafsiran itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah selesai. Apalagi Al-Quran itu memiliki kemukjizatan yang namanya Al-I'jaz At-Tajaddudi, yang menjadikan dia Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makanin. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sebentar surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat yang keempat. Qala Allah Ta'ala fi hadhihi surah ay fi suratil a'la walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Yaitu ayat keempat dan ayat yang kelima, yang terjemahannya dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Para mustami'in, mustami'at, para santri bait Al-Quran rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir, yaitu tafsir As-Sawi, ini catatan dari Tafsirul Jalalain, catatan pinggir ya, atau penjelasan dari Tafsirul Jalalain. Di sini penjelasannya, kalau dalam Tafsirul Jalalain walladzi akhrajal mar'a itu ay ambata al-ushbah, yaitu Allah zat yang menumbuhkan rumput-rumputan, rerumputan. Ya. Jadi rumput itu kalau kita lihat al-mar'a di situ dimaknai rumput. Jadi al-mar'a itu makna aslinya adalah berakar dari ro'a, ya. Makanya ro'a, yar'a, ri'ayah itu terkait dengan penggembalaan, terkait dengan pemeliharaan, ya. Terkait dengan penggembalaan, terkait dengan pemeliharaan. Nah, terkait dengan ini, maka al-mar'a itu biasanya orang-orang Arab yang menggembala ternaknya itu dibawa ke tempat penggembalaan. Nah, tempat gembala itu maka dicari tempat yang di situ tumbuh rumput-rumput yang lebat, yang banyak. Maka al-mar'a di sini ya itu adalah terkait dengan rumput. Rumput yang tempat pemeliharaan binatang yang sangat luas, sangat banyak. Maka di situ disebutkan rumput-rumputan. Jadi artinya ai akhrajal mar'a itu Allah mengeluarkan dari tanah, yang tanah itu disirami air hujan, kemudian tumbuh subur sehingga di situ tumbuh rerumputan. Jadi akhrajal mar'a ai ambata al-ushba. Gitu loh. Jadi ini tumbuh rerumputan. Oke. Lalu yang berikutnya, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah menjadikan rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Ya. Walladzi faja'alahu ghutha'an ahwa. Ghutha'an itu kering. Jadi rumput itu kan siklusnya itu mulai dari tumbuh subur bagus begitu. Tapi dia tidak selamanya begitu. Pasti ada saatnya dia akan kering, lalu kering itu hancur, lalu ini sampai jadi kehitam-hitaman. Nah, ini adalah satu penggambaran bahwa siklus kehidupan di dunia. Oke. Jadi manusia itu ketika di masa muda yang kokoh, yang subur umpama begitu, itu nanti akan mengalami siklus menua. Ya. Nah, ini yang disebut dengan
Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Maka disinilah kita harus pandai-pandai mengambil ibrah. Ya, pandai-pandai mengambil ibrah. Makanya ayat sebelumnya kalau kita lihat sebelumnya, walladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan, yaitu menentukan takdir, menentukan kadarnya dan memberi petunjuk. Di episode yang lalu sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan fahada, terkait dengan hidayah. Ya. Maka di sini kita ini diberi satu tamthil, satu ibarat bahwa rumput-rumput yang demikian bagus tumbuhnya, ya, ditumbuhkan oleh Allah dengan siraman air hujan, lalu tumbuh subur, di situ dijadikan tempat yang paling strategis untuk apa? Menggembala ternak-ternak itu. Maka ternyata rumput itu tidak selamanya begitu. Dia akan mengalami fase faja'alahu ghutsa'an ahwa. Maka kita ini manusia juga begitu. Ketika melewati pentas kehidupan dunia, kita ini pasti sehebat apapun orang itu merasa hebat, pasti dia akan tergerus oleh yang namanya zaman atau waktu. Artinya apa? Mungkin kulit kita yang ketika masih muda itu apa? Kuat, kencang begitu ya. Tapi ketika semakin sepuh itu semakin banyak tumbuh dekik-dekik di banyak tempat. Ya kalau masih asalnya ada dua di sini sama sini kan itu katanya membuat orang jadi manis. Tapi kalau dekiknya semakin banyak itu artinya dengan kata lain ya semakin keriput kan begitu. Nah ini nanti lama-lama akan selesai, akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka jangan lupa sabbihisma rabbikal a'la. Kita ini diperintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kemudian ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Oke? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Yang kalau kita lihat terjemahannya, ini adalah kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ya, illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Ini saya putus sampai di sini dulu, sampai wakaf di sini dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, karena Al-Quran itu turunnya melalui malaikat Jibril berdasarkan informasi dalam surah Asy-Syu'ara, ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril itu pernah ketika membacakan ayat Al-Quran ini belum selesai, Rasulullah itu sudah cepat-cepat menirukan, karena Rasulullah ada kekhawatiran beliau ini khawatir lupa. Jadi langsung disusul. Ini kemudian turun dalam surah Al-Qiyamah, ada ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, begitu pula dalam ayat ini, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu Muhammad fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali ya jika Allah menghendaki. Yang menarik di ayat ini, yang pertama kita lihat, kan kalau fi'il mujarrodnya itu adalah qara'a yaqra'u, lalu kemudian mengikuti mazid, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu menjadi aqra'a yuqri'u. Kalau qara'a yaqra'u membaca, kalau aqra'a yuqri'u membacakan. Di sini menggunakan sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad. Pertama, mufassirin melihat ayat ini menggunakan nuqri, yaitu di situ dhamirnya adalah mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair itu artinya apa? Yaitu orang pertama tapi disertai yang lain. Karena kalau mutakallim yang sendirian itu yang dhamir saya, ana. Kalau ini enggak, ini nahnu. Disinilah kemudian mufassirin mendapatkan kesan ayat ini memperkuat bahwa
ketika Allah menurunkan Al-Quran itu ada keterlibatan pihak lain, yaitu dalam konteks ini adalah Jibril alaihi salam, karena menggunakan nahnu mutakallim ma'al ghair. Ya, sanuqri'uka fala tansa, maka engkau tidak akan lupa wahai Muhammad illa masya Allah. Pertama, ayat ini difahami begini. Kami akan membacakan, kan tadi Nabi Muhammad tadi kan sempat pernah khawatir, nanti kalau saya lupa gimana, kalau saya tidak bisa mengikuti gimana. Akhirnya cepat-cepat, sehingga ditegur la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, di ayat ini Allah menegaskan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kata-kata illa masya Allah ini pertama mufassirin mendapatkan kesan begini. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak. Kalau Allah bikin lupa ya bisa saja, tetapi Allah tidak membuat lupa bagi nabinya, sehingga Rasulullah tidak lupa. Walaupun ada riwayat dulu ketika beliau membaca lalu terlewat satu ayat, sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini telah dihapus?" Maka Rasulullah menyatakan, "Saya lupa." Tapi itu, kata para ulama, itu sebelum turunnya ayat ini. Tapi setelah turunnya ayat ini, Rasulullah tidak pernah lupa lagi. Nah, jadi illa masya Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa, tapi Allah tidak menghendaki Rasulullah lupa. Sama dengan di dalam surah Hud itu ada ayat, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ya. Adapun orang-orang yang dia bahagia, maka mereka berada di surga itu selamanya, madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu itu berkehendak. Artinya umpama tidak berkehendak kekal di surga, ya tidak kekal, tetapi Allah berkehendak. Itu bukan berarti Allah merubah janjinya. Allah bisa saja menarik, apa istilahnya, orang tidak kekal ketika di surga, wa ammal ladzina su'idu tadi. Tapi Allah tidak melakukan itu. Ini hanya untuk penegasan bahwa segala sesuatu itu atas ketetapan dan kehendak Allah. Ini kesan pertama dari ayat ini. Lalu yang kedua, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Itu maknanya begini. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, yang melalui Jibril tadi. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya apa? Ternyata kalau kita ini belajar ulumul Quran, ada konsep an-nasikh wal mansukh. Jadi ada konsep namanya nasikh mansukh. Jadi ada ayat yang pernah turun lalu dihapus. Ada yang nasikh itu dihapus hukumnya, ya, tapi ayat bunyinya tetap. Ada yang dihapus hukum sekaligus bunyinya. Nah, dalam konteks ini illa masya Allah itu ada ayat yang sangat terkenal sekali seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ya, itu ada ayat itu. Tapi ini, kata sahabat Umar, kami dulu membaca ayat ini tapi kemudian dihapus. Jadi bunyinya juga dihapus, tilawahnya, hukumnya juga, sehingga ini dihapus. Maka yang dilupakan oleh Allah kepada Rasulullah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, yang Allah kehendaki adalah ayat-ayat yang memang sudah dimansukh. Ini maksudnya. Nah, sekarang masih kembali ke sanuqri'uka. Memang terkait dengan dhamir mutakallim ma'al ghair, ya, nuqri'u tadi, ini berarti ada keterlibatan pihak lain. Walaupun ada ulama yang menyatakan ketika Allah berfirman menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, itu menunjukkan bahwa ini menunjukkan keagungan Allah. Kita ambil contoh Al-Hijr ayat 9 yang sangat terkenal sekali ayat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, ya kan? Nazzalna, sungguh kami benar-benar telah menurunkan adz-dzikr, dan sesungguhnya kami benar-benar
menjaganya, akan senantiasa menjaganya. Di situ ada yang memahami ini untuk mengagungkan Allah sendiri, menggunakan mutakallim ma'al ghair, dhamir nahnu, kita, kami. Tapi kesan ulama mayoritas itu mengatakan dititeni di Al-Quran itu dilihat kalau menggunakan nahnu maka ada keterlibatan pihak lain. Karena memang faktanya penjagaan Al-Quran, kemurnian Al-Quran, mulai dari jari menghafalnya, tata cara bacanya, itu adalah ada keterlibatan banyak orang, termasuk para qurra, para hufad, ya, termasuk asatid di bait Al-Quran dan juga santri-santri bait Al-Quran. Itu terlibat aktif dalam penjagaan kalamnya. Ada lagi di ayat yang lain, umpama surah Al-Qamar. Di Al-Qamar itu ada jaminan Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Itu menggunakan na juga. Ya, orang Arab itu biasanya mereka punya kebiasaan itu kalau sesuatu itu serius, tradisi Arab itu hanya diulang 3 kali. Tapi di surah Al-Qamar ini, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, itu sampai 4 marrat, diulang 4 kali. Ini melebihi kebiasaan bangsa Arab. Berarti ini serius banget. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Di situ menggunakan na mutakallim ma'al ghair, berarti harus ada keterlibatan pihak lain. Seumpama, ini seumpama loh ya. Allah itu berfirmannya menggunakan walaqad yassartul qur'ana, maka panjenengan umpama yang kelas yang masih belum menghafal, yang masih perbaikan, bacanya biasa-biasa, itu gampang dewe nanti. Yang menghafal juga begitu. Itu seumpama pakai yassartu. Tapi kan firmannya menggunakan yassarna, berarti apa? Harus ada keseriusan dari yang bersangkutan agar Al-Quran itu betul-betul dimudahkan oleh Allah. Maka di situ ada na. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Maka berikutnya fahal mim muddakir. Ada enggak yang mau mengambil pelajaran? Ada enggak yang mau menghafal? Ada enggak yang mau belajar secara sungguh-sungguh? Kalau ada, maka diberi oleh Allah, usernya itu diberi, kemudahannya itu diberikan. Ya, karena bukan menggunakan yassartu. Kalau yassartu nyantai-nyantai itu udah dapat. Lalu kesan dari ayat ini juga, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ini kesan yang saya dapatkan. Okay? Kami akan membacakan. Aqra'a yukri'u, nukri itu menggunakan al-fi'al al-mudhari', fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan masa sekarang dan terus sampai masa yang akan datang. Berarti ada makna namanya istimror, berkelanjutan. Artinya apa? Kalau Anda tidak ingin gampang lupa, maka namanya qiraah, baik itu nukri atau nakro kita membaca, ini harus continue. Berarti deres. Deres itu kalau hafalan, ya berarti deres hafalannya. Diteres, dilalar lagi. Ini insya Allah tidak gampang lupa. Tapi kalau jarang deres, gampang lali. Kalau masih binadhor, umpama, masih bacaan, sudah lancar, sudah level berapa di bait Al-Quran, sudah naik kelas. Tapi setelah itu tidak ngaji selama 2 tahun, itu akan tidak lancar lagi. Kenapa? Karena tidak terbiasa, lisannya kaku. Kan begitu. Maka kalau kita ini sudah falatan, sudah berusaha, jadi qiraahnya ini sudah continue, kok masih lupa? Ya, yang penting lupa itu adalah lupa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Beda antara orang lupa yang sergap deres dengan lupa yang memang sudah naudzubillah Al-Quran itu ditinggalkan, apalagi hafalannya ditinggalkan. Itu akan berbeda, bentuk lupanya itu berbeda. Maka ini kesan-kesan yang muncul dari ayat sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Nah, kesan kedua. Ini pernah saya sampaikan di teman-teman di UIN, di Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Jadi ada kesan begini. Quran itu kan kalau di dalam hadis riwayat Utsman ibnu Affan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Berarti ada 2 variabel nih.
Pertama, kalau kita mau jadi khairukum ay khairun nas, maka variabel pertama ta'allama. Contohnya santri-santri bait Al-Qur'an. Kalau sudah bisa, nanti harus wa'allamahu. Sebisa kita dan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dari sisi waktu, tenaga, dan seterusnya. Yang penting ada konsep, ada proses wa'allamahu. Lah kalau ta'allama, itu berarti Quran itu sebagai qoro'a. Quran, kita membaca Al-Quran, orangnya namanya qori. Itu baru proses ta'allama. Lah ketika proses ta'allama itu, qori itu tingkatannya ada 3. Mungkin di antara panjenengan ada yang sudah pernah dengar. Yang paling tinggi, tingkatan qori itu, itulah yang disebut dengan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Jadi orang yang mahir terhadap Al-Quran itu, ya, ibaratnya kedudukannya itu ma'as safaratil kiramil baroroh, bersama para malaikat utusan yang mulia. Inilah yang kemudian oleh para ulama-ulama Al-Quran dikategorikan berarti qori yang inilah yang disebut dengan qori yang muhsin. Muhsin itu apa? Dia bagus, memperbagus, memperindah bacaan Qur'annya, al-mahir tadi itu bil Qur'an. Itu namanya qori yang muhsin. Dia sudah punya predikat qori muhsin, maka agar mendapatkan ganjaran secara terus-menerus, maka harus continue. Itulah yang disebut dengan qori yang muhsin yang makjur. Karena pahala Al-Quran itu diberikan kalau dibaca. Ya, makanya orang hafal Quran tujuannya biar sregep baca Quran, dibaca. Kalau hanya buat koleksi aja, tidak pernah dibaca, ya ganjarannya tidak muncul. Walaupun dia sudah masuk pada tataran inna nahnu nazzalna dzikra. Tapi bagaimana program kerja orang yang menghafal? Yaitu deres. Makanya disebutkan dalam hadis itu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, ini penting sekali. Makanya dulu ketika kita kirim doa untuk guru kita, Ustadz Ibnu Arabi via Zoom dulu kalau tidak salah, atau Google Meet juga ya, pernah saya sampaikan dawuhnya salah satu guru qiraat di Indonesia ini, Kiai Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Jadi Al-Walid, beliau itu menjelaskan bahwa orang itu kalau baca Quran itu nilainya itu sempurna. Artinya nilai sempurna itu apa? Dia dihargai sejak dari yang terkecil. Itu menunjukkan kemuliaan sesuatu. Makanya hadisnya tadi kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Baca satu harf. Jadi hitungannya mulai dari yang terkecil. Sama kayak kita beli emas. Emas itu ngitungnya dari mulai 0,0 itu sudah dihitung. 1 gram dihitung. Tidak main-main. Tidak bisa kita ke toko emas, datang, berapa gram ini? Oh, tidak sampai 1 gram. Lalu kita minta ke penjualnya. Alah, tidak sampai 1 gram itu sudah saya bawanya. Tidak bisa, karena ini sesuatu yang berharga. Itu sama kayak Al-Quran. Beda dengan pasir. Kalau kita beli pasir ke toko bangunan, 1 gram itu tidak bisa diukur. Artinya tidak bisa diukur, tidak ada harganya. Baru kalau 1 truk, 1 pickup, itu baru ada harganya. Maka Al-Quran itu mulia sekali. Maka qori yang muhsin yang makjur, ini tingkatan level yang tinggi. Level yang berikutnya itu ada level yang namanya qori yang ma'dzur. Ma'dzur itu apa? Ma'dzur itu berarti dia punya uzur. Dia sudah belajar, sudah ngoyo belajarnya, tapi lisannya mungkin diuji oleh Allah. Susah mengucapkan huruf ini, susah ini. Tapi dia semangat. Maka itulah yang disebutkan dalam hadis, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Yatata'ta, terbata-bata, sulit lisannya. Syaq, berat. Itu mendapatkan 2 pahala. Ini namanya qari yang ma'dzur, sehingga dia dima'fu. Tapi sudah belajar, dan terus belajar itu tidak ada berhentinya. Semangat. Nah, yang ketiga ini yang parah ini, naudzubillah. Inilah yang disebut dengan qori yang musik. Musik itu apa? Musik itu dia tidak mau belajar sehingga bacaannya buruk. Wes tidak mau belajar, asal-asalan. Ini namanya qori yang musik.
Kalau musik, maka gandengannya athim, dia berdosa. Ya karena tidak ada niat untuk belajar. Lah, setelah level qori ini, kalau tadi kita kembali ke hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, maka kalau sudah bagus, apalagi sudah qori yang muhsin, yang makjur, muhsin ya, maka tingkatkan level berikutnya kepada mukri. Artinya mukri itu apa? Membacakan Al-Quran kepada yang lain. Bisa dalam bentuk nunggu setoran, bisa dalam bentuk mengajar fasoha, bisa dalam bentuk, ya pokoknya mengajarkan Al-Quran. Ini berarti dia seorang mukri. Kan begitu. Dalam konteks ini, sanuqri'uka. Maka kalau seorang sudah sampai pada level mukri, maka yang qori, sebagai qori yang muhsin, yang makjur tadi, ini jangan sampai kemudian ditinggalkan. Karena tadi itu, jadi ini saling terkait. Jadi ada dua variabel dalam hadis yang khairukum man ta'allamal Qur'an, lada yang kedua wa 'allamahu. Kalau ini bisa digabungkan, maka insya Allah kita termasuk khairukum ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini kesan-kesan yang muncul dari ayat sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Oke? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya. Ayat ke-7. Lanjutannya dari illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Nah, di dalam tafsir As-Sawi, yaitu Hasyiyah As-Sawi, di sini dijelaskan begini. Bentar. Innahu ya'lamul jahra, kalau dalam Al-Jalalain itu penjelasannya adalah minal qawli wal fi'li. Jadi Allah itu mengetahui yang al-jahr. Al-jahr itu yang terang, yang jelas, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Sesuatu yang jelas, yang terang, itu menunjukkan sesuatu yang memang biasanya sudah terjadi. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yang tadi sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menirukan bacaan Jibril setelah dibacakan oleh malaikat Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala tahu betul bacaan Rasulullah. Al-jahr. Ini kalau dikaitkan dengan ayat ini. Kalau tidak dikaitkan, maka ya apapun, baik itu berupa perbuatan atau berupa ucapan, maka Allah pasti mengetahui. Karena segala sesuatu itu berada dalam ilmunya. Lah, wa ma yakhfa, ini yang menarik. Coba kita lihat, al-jahra itu menggunakan bentuk isim. Sementara wama dan sesuatu yakhfa yang tersembunyi itu menggunakan bentuk fi'il, apalagi fi'ilnya fi'il mudhari'. Maka di sini menunjukkan bahwa yang tersembunyi, baik yang sudah terjadi dan juga yang akan terjadi atau yang kapan-kapan akan terjadi, Allah juga tahu. Itu semua berada dalam penguasaan ilmu Allah. Ya, ini ayat ini mengatakan begitu. Wa nuyassiruka lil yusra. Di ayat yang ke-8, dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Artinya apa? Lil yusra, jalan kemudahan yang menuju untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita ini punya apa istilahnya ya? Satu keyakinan yang utuh kepada Allah, itu dimulai dari ayat pertama, mensucikan Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Lalu kita betul-betul percaya akan ketetapannya dan hidayahnya. Ya, tapi tetap ini sudah kita bahas pada episode yang lalu. Tetap ada unsur ikhtiar. Barang siapa ikhtiar seseorang itu tepat dengan ketetapan atau takdir Allah, maka dia orang yang sa'id, dia orang yang beruntung. Umpama tidak sesuai harapan, ya kita ini manusia, maka jangan sampai kita suudzon, tetap mensucikan Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah wa nuyassiruka lil yusra, ini jaminannya begitu. Kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan, yaitu menuju mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Saya kira tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak ingin bahagia, itu tidak ada. Hanya kadang-kadang ada orang-orang yang salah persepsi memahami tentang apa itu kebahagiaan. Ada yang memahami kebahagiaan itu seakan-akan sesuatu yang bersifat materi. Saya seandainya punya seperti yang dimiliki teman saya itu, maka saya akan bahagia. Saya kalau akan memiliki mobil ini, saya akan bahagia. Padahal itu semua adalah terkait dengan sesuatu yang di luar diri kita. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya dari sesuatu yang itu. Kalau itu bisa mengantarkan kebahagiaan, kadang-kadang kalau tidak dimaknai secara visi akhirat kita, itu biasanya sifatnya sementara. Ya hanya senang dengan bahagia itu berbeda. Senang sebentar, habis itu ya sudah biasa lagi. Sama kayak kita mendapatkan sesuatu, umpama, itu senang di awalnya, tapi setelah itu biasa. Malah kalau sudah terbiasa itu dianggap bukan bagian dari nikmat, naudzubillah. Ini yang paling bahaya. Sama kayak orang mendapatkan, dulu pernah kita bahas ya, mendapatkan gaji yang rutin setiap bulan. Seakan-akan itu sudah otomatis. Lupa bersyukur, ini yang bahaya. Padahal di luar sana banyak orang yang untuk sehari saja dia harus memikirkan besok ini makan apa, nanti ini makan apa. Sehingga kita mendapatkan sesuatu, itu daya syukurnya itu kuat dan lebih besar daya kesyukuran orang tersebut. Ya, kembali ke materi. Lagi-lagi di ayat ini, wa nuyassiruka lil yusra, ya, itu menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair. Nuyassiruka. Ya. Dan kami mudahkan bagimu. Berarti proses kemudahan itu tetap harus didukung dari yang bersangkutan. Maka orang itu juga harus ada usaha untuk mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Nah, nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya ini, termasuk rumus-rumusnya agar nuyassiruka lil yusra, agar Allah memudahkan kita untuk menuju kepada jalan kemudahan. Maka di ayat yang ke-9 Allah menyatakan dalam firman-Nya, fadzakir in nafa'atil dzikra. Ya. Yang terjemahnya adalah, oleh sebab itu berikanlah peringatan wahai Muhammad, fadzakir. Jadi peringatan itu begini, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah. Yang disebut dengan peringatan itu kan zakir, itu dari zakkara yudzakiru, fi'il amarnya, perintahnya adalah fadzakir. Itu berangkat dari akar kata zakara yadzkuru, yang maknanya ingat, mengingat. Fadzakir, berilah peringatan. Artinya apa? Kalau disebut zakara yadzkuru, orang yang menyebut, orang yang mengingat, orang yang menyebut itu berarti dia sudah tahu sebelumnya. Lalu mungkin karena lupa, karena khilaf, diingatkan lagi. Siapa yang dimaksud orang yang sudah tahu itu? Nah, kalau kita tarik lebih jauh, sesungguhnya setiap manusia itu sudah mengikat ada satu perjanjian ketika di alam arwah. Perjanjian dengan Allah. Allah bertanya ketika kita masih di alam arwah, alastu bi rabbikum. Semua manusia menjawab, qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Kesaksian inilah yang mengatakan bahwa secara fitrah manusia itu sesungguhnya sudah tahu. Maka ketika dia mengalami gesekan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat jasmani, basyariah di dunia, lalu dia lupa diri, lupa mengasah jiwanya dan seterusnya. Nah, maka disinilah diingatkan kembali. Makanya Al-Quran itu seringkali kalau mengingatkan orang-orang yang melebihi batas itu diingatkan asal kejadiannya. Dulu itu berasal dari apa? Mimmani yumna min nutfatin idza tumna, kan begitu. Lalu hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dulu tidak pernah disebut nama kita, tidak pernah. Kita tidak ada orang yang tahu siapa sebelum kita lahir. Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, itu penjelasan begitu-begitu itu disampaikan. Diingatkan asal kejadian seseorang. Ini agar kita ini mau mengingat kembali.
Nah, orang ini kalau sudah lupa ketika dia hidup, paling tidak semua orang pasti akan ingat perjanjian itu, yaitu ketika seseorang itu akan mengalami kematian. Ketika ruh itu akan terpisah dari jasadnya. Nah, itu pasti akan ingat. Seperti yang dialami oleh Fir'aun la'natullah alaih, ya. Fir'aun itu falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kan begitu kata Fir'aun ketika sudah hampir tenggelam, nafasnya sudah di kerongkongan sudah hampir tercabut dari jasadnya. Itu ingat. Lah, makanya di sini fadzakir, maka berilah peringatan. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 55 itu ada ayat wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, maka sesungguhnya peringatan itu akan berdampak memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin. Berarti kalau ada orang yang diperingatkan kok tidak ada dampaknya sama sekali, ini berarti ada yang salah dengan kondisi keimanan orang itu. Ini yang harus dilihat. Nah, lalu yang menarik di ayat ini, fadzakir in nafa'ati dzikra. In ini adalah terkait dengan syarat. Ya, in nafa'at adz-dzikra. Lah, maknanya pertama bisa diartikan begini. Maka berilah peringatan wahai Muhammad in nafa'ati dzikra, jika peringatan itu dapat bermanfaat. Ini kalau in itu diartikan jika. Di sini mufassirin memunculkan kesan ada kata-kata yang dibuang. Berilah peringatan wahai Muhammad, jika peringatan itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, tetap beri peringatan. Nah, ini kesan pertama. Jadi ada yang dibuang. Kenapa? Karena memang tugas kita itu adalah memberi peringatan. Ini sama dengan kisah ketika pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Bani Israel itu ada beberapa kelompok masyarakat ketika itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu di surah Al-A'raf di juz 9, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauma, ya, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qadu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Di ayat ini menggambarkan di kalangan Bani Israel ketika itu, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, itu ada 3 kelompok masyarakat. Lah yang ketiga ini digabung di sini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang solih, tapi dia merasa cukup dirinya solih tanpa mempedulikan orang lain. Yang kedua ada orang-orang solih yang dia tetap berusaha memberi peringatan kepada orang lain, ngajak orang lain untuk baik. Yang ketiga kelompok orang-orang yang tidak baik. Nah, tidak baik nanti levelnya macam-macam. Ada level yang sampai tahap yang paling berat tidak beriman. Ada yang sudah beriman tapi fasik. Begitu, itu kelompok yang ketiga lah. Singkat cerita, kelompok yang kedua ini selalu memberi peringatan kepada kelompok ketiga ini. Kelompok pertama protes. Wa idh qalat ummatum minhum, ya kan begitu. Lima ta'idhuna qauma. Mengapa kalian ini memberi mau'idhah, memberi nasihat kepada kaum yang Allah akan menghancurkan mereka, akan membinasakan mereka, akan menyiksa mereka. Adzaban syadidah, dengan azab yang dahsyat. Apa jawab kelompok yang kedua? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, ini adalah untuk ma'dzirah, agar kami punya alasan di hadapan Allah ketika kami nanti ditanya, sudah kalian beri peringatan belum? Sudah ya Allah. Karena masalah hasil itu serahkan pada Allah. Kewajiban kita menyampaikan. Kan begitu. Ma'dziratan ila rabbikum. Tapi seorang da'i yang mengajak kepada kebaikan itu harus punya satu daya optimis. Itu dibuktikan ketika ayat ini ditutup dengan wala'allahum yattaqun. Ya menawa-menawa muga-muga mereka ini akan menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya. Jadi jalan dakwah itu begitu. Maka di situ in itu jika. Walaupun ada mufassirin, ada ulama yang mengatakan jika nasihat itu atau peringatan itu bermanfaat, ingatkan. Kalau enggak, ya enggak usah. Tapi
Saya lebih memilih tidak memilih pendapat yang ini. Karena tadi itu, berangkat dari sejarah bahwa memperingatkan itu terkait dengan tugas kita sebagai khalifah fil ard, harus memakmurkan bumi. Salah satunya adalah mengajak orang lain juga menjadi baik. Lalu ada kesan lagi yang lain begini. Fadzakir in nafa'ati dzikra, itu maksudnya berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Artinya apa? Berarti seorang dai itu harus punya cara yang tepat agar peringatan itu tepat sasaran dan cespleng. Nah, itu PR. Sama kayak dokter. Dokter kalau ada orang sakit datang ke dokter, antara yang sakit A, B, C, D boleh jadi resepnya berbeda. Yang ini diresepi dikasih obat ini, yang ini dikasih obat ini, yang ini obatnya ini. Itu sesuai kebutuhan. Maka mana yang akan bermanfaat? Artinya apa? Ini pesan bagi pemberi peringatan, para asatidz, para kiai, para da'i, para mubaligh yang menyampaikan kebenaran. Maka bagaimana nasihat itu sekiranya bisa bermanfaat? Maka harus ditinjau dari berbagai sudut pandang. Mulai dari cara menyampaikannya, strateginya, metodenya, materinya. Ya, sama kayak dokter tadi itu loh. Ada orang sakitnya ini, sakitnya lambung, kok dikasih obat sakit kepala, ya tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak tepat gitu loh. Lah tepat itulah yang dalam bahasa Al-Quran juga disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau perintahnya itu ngajak orang kepada jalan Allah, itu bil hikmah, itu yang tepat sasaran, caranya tepat, strateginya tepat, metode dakwahnya pas. Itulah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang ketiga, ada kesan lain begini. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Innya itu dimaknai berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Kalau tadi kan innya jika, kalau ini karena. Maka kalau karena itu pasti akan, peringatan itu pasti bermanfaat. Nah tinggal seberapa itu nanti kembali ke orangnya. Nanti kalau orangnya itu mayyakhsha, maka dia akan, manfaatnya akan banyak itu peringatan. Maka ayat berikutnya dijelaskan, sayadzakkaru mayyakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Sayadzakkaru mayyakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Artinya, dia bisa memetik pelajaran dari peringatan yang disampaikan oleh orang lain. Dari nasihat yang disampaikan oleh orang lain. Orang yang punya hatinya rasa khasyah kepada Allah. Orang itu kan semakin menuntut ilmu, itu seharusnya menjadikan dirinya semakin memiliki rasa khasyah. Kalau rasa khasyah itu semakin tinggi, maka diingatkan sedikit saja, itu langsung terasa. Langsung akan memperbaiki, ya Allah, kekurangan kula niki, saya akan perbaiki. Tapi yang bahaya itu, kalau ada orang, umpama, dengarkan ceramah. Lalu seringkali kalau kita dengarkan ceramah itu, penilaian kita terhadap orang yang ceramah itu bukan pada isi materi yang kemudian kita jadikan introspeksi diri kita. Bukan begini. Seharusnya kan begini. Iya ya, yang disampaikan ini kok saya belum melaksanakan, saya masih sekian persen, saya akan berusaha. Itu bagus. Nah yang banyak sekarang itu, kalau ada orang ceramah, kita mendengarkan, komentar kita begini, oh materi ini sudah pernah disampaikan. Termasuk ketika khutbah Jumat. Terus bolak-balik itu. Bolak-baliknya sesuatu materi yang diulang-ulang. Seharusnya menjadikan diri kita melakukan introspeksi, sudah sejauh manakah kebaikan itu kita lakukan. Ini catatannya. Kalau tidak, ya tidak, berarti manfaatnya kecil dari nasihat itu. Makanya di sini saya dzakkaru mayyakhsha. Semakin besar rasa khasyah seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin banyak bisa mengambil manfaat dari nasihat yang diberikan dari orang lain. Itu saya dzakkaru mayyakhsha. Sebaliknya, wa yatajannabuhal ashqa, ya. Dan orang yang paling celaka ini akan menjauhi. Jadi jika dielingno, wis ngerti ate dielingno, itu sudah menjauh duluan. Hati-hati. Ini yang bahaya. Jadi kalau orang hatinya sudah keras,
apalagi hatinya mati, itu mental. Berarti tadi itu dalam surah Adz-Dzariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau peringatan, nasihat itu tidak ada manfaatnya sama sekali, maka berarti keimanan itu yang perlu dipertanyakan. Ya, naudzubillah. Jangan sampai keimanan tidak diasah dengan ketakwaan. Jadi hanya ada aslul imannya. Ini yang lama-lama bisa redup karena tidak diasah dengan hal-hal yang baik, ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Lalu penjelasan dari al-ashqa, siapa yang dimaksud al-ashqa? Bishin, ashqa, orang yang paling celaka, alladzi yaslan naral kubra. Ya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu api neraka yang disifati dengan al-kubra. Api di dunia itu disifati dengan an-nar as-sughra, api yang paling kecil. Itu saja bisa membakar, menghabiskan segala sesuatu. Nah nanti di akhirat itu, orang yang tidak mau menerima peringatan, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan orang lain terkait dengan kebaikan, maka di sini alladzi yaslan narul kubra, yang nanti siksa saking dahsyatnya api neraka itu, maka mereka tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi mereka itu la yamut. Karena begini, orang yang meninggal itu kesannya dia tidak bisa merasakan sakit. Walaupun Rasulullah itu berpesan kepada kita, perlakukanlah orang yang meninggal itu dengan baik. Termasuk ketika memandikan jenazah, itu tidak boleh terlalu keras menggosoknya. Ya walaupun mereka tidak bisa protes. Ya. Tapi karena kita menghormati, Allah menghormati Bani Adam, walaqad karramna Bani Adama. Maka di situ termasuk ketika wafat pun harus kita hormati. Ya. Maka orang yang mati itu kesannya dia diapa-apain tidak terasa karena mati. Walaupun kata yang sudah mati itu sesungguhnya terasa. Tapi di sini ingin menggambarkan kepada orang yang hidup bahwa orang kalau disiksa di neraka itu kondisinya la yamutu fiha tapi juga wala yahya. Mati enggak, hidup juga enggak. Ya, la yamutu fiha wala yahya. Artinya apa? Orang yang hidup itu kan dia bisa menikmati, bisa merasakan. Di neraka itu apa yang bisa dinikmati? Tidak ada. Makanannya saja kemarin kita bahas dalam surah Al-Ghasyiyah itu apa namanya? Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Bukan kayak begitu. Nah, lalu disebutkan juga fasyaribuna alaihi minal hamim. Jadi minumannya itu sesuatu yang panas mendidih, nanah. Ya kan? Fasyaribuna syurbal him. Mereka itu kehausan, lalu minum, tapi minumnya itu seperti minumnya unta yang kehausan, tapi tidak bisa hilang dahaganya. Itu siksa bagi mereka. Yang kalau itu diminum, yang rontok itu bukan hanya luarnya, tapi dalamnya ususnya itu hancur. Yang di juz 26 itu disebutkan faqatta'a am'a'ahum. Jadi usus-usus mereka itu terpotong-potong. Ya Allah, naudzubillah. Orang tuh kalau usus buntunya infeksi, sakit saja itu rasanya kayak terpotong-potong. Lah ini penduduk neraka ini ususnya terpotong-potong karena minum minuman yang mendidih itu tadi. Naudzubillah. Maka tidak bisa menikmati hidup. Jadi seakan-akan dia tidak hidup. Jadi orang yang hidup itu ya menikmati kebahagiaan. Bisa orang tuh kalau tidak bisa menikmati, maka dia seakan-akan dia tidak hidup. Tidak usah jauh-jauh lah. Umpama ada orang naik angkutan umum, naik bis. Pas kebetulan di samping panjenengan itu ada orang yang sudah sekian bulan tidak mandi, lalu kemudian baunya menyengat. Itu kira-kira kita menikmati nggak perjalanan? Tidak bisa menikmati perjalanan itu. Kita pasti ingin berpindah tempat. Lah penduduk neraka itu ingin pindah tapi tidak bisa. Bahkan untuk sekedar minta minum kepada penduduk surga itu tidak bisa. Ya. Di juz 8 itu, wanada ashabun nar, ya. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'. Kan tidak bisa.
Itu saking hausnya, saking siksa yang dirasakan oleh mereka, tentunya sebagai balasan karena mereka ketika hidup di dunia ini tidak mau mendengarkan peringatan untuk menuju kebaikan atau yang lebih baik. Nah, maka di ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah, ini loh, setelah di ayat sebelumnya peringatan, lalu orang yang bisa menerima peringatan itu adalah orang yang memiliki khosyah yang bagus kepada Allah. Justru orang-orang yang paling celaka, calon penduduk neraka, itu malah tidak mau menerima peringatan. Nah, caranya gimana agar kita ini betul-betul, kalau orang memiliki rasa khosyah, itu nanti cirinya disebutkan di dalam ayat ke-14, qad aflaha man tazakka. Ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Jadi rasa khosyah itu akan memunculkan orang itu selalu melakukan tazkiyatun nafas. Tazakka. Tazakka itu dimulai dari mana? Ya tentunya dari ketauhidan yang tepat. Tidak mensekutukan Allah. Qad aflaha man tazakka. Nah, kalau di ayat ini dilanjutkan di ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya kemudian dia salat. Ini yang disebutkan di dalam surah Al-A'la ini. Ya. Sementara kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Di Al-Mu'minun itu Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Selanjutnya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu juga merinci ya sifat-sifat orang mukmin yang akan meraih keberuntungan, falah. Falah itu maknanya keberuntungan. Kalau falah itu maknanya petani. Makna aslinya falaha itu makna aslinya membelah. Kenapa petani disebut dengan falah? Karena petani itu membelah tanah, digali untuk kemudian memasukkan biji, menanam, lalu ditutup. Lah ketika menutup itu, petani juga disebut dengan al-kufar. Jadi ada kata-kata al-kufar di dalam surah di juz 26 itu, dalam surah Al-Fatih itu, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Kufar di situ maknanya bukan jamak dari kafir, jamaknya kufar. Dalam konteks ini kufar itu maknanya para petani. Kenapa disebut kufar? Karena setelah mereka falah, membuka tadi itu, membelah tanah tadi, dipasukkan benih, lalu ditutup kembali. Karena maknanya kafara yakfuru, ya, itu menutupi. Kafara yukafiru, menutupi. Kan begitu. Maka di situ kufar dalam konteks ini maknanya petani. Lah, falah itu maknanya kebahagiaan, keberuntungan. Orang yang bahagia, yang beruntung, itu berarti dia intinya itu kesukarannya sudah terbelah, yang muncul adalah kebahagiaan yang luar biasa. Yang muncul adalah falah, keberuntungan. Maka rinciannya ada dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang meraih falah itu pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka tadi disebutkan di surah Al-A'la itu kan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang yang khusyuk itu ketika dalam sholat itu banyak mengingat Allah. Lebih banyak ingatnya dibanding tidak ingatnya. Makanya di situ wa dzakara asma rabbih fasalla. Diperjelas dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi yang khusyuk dalam salatnya. Ayat ini menggunakan fi. Karena posisi khusyuk, tunduk, banyak mengingat Allah itu ketika berada dalam salatnya. Fi salatihim khashi'un. Kalau ini bisa dilakukan, maka dampak luarnya, dampak ikutannya ketika orang sudah selesai sholat, maka dia akan termasuk walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka ini menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Yang tidak berguna saja tidak dilakukan, apalagi
yang fahsya wal mungkar, jelas dijauhi. Makanya sholat itu seharusnya punya daya proteksi. Di surah Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Kalau ada orang yang kelihatannya sholat, tapi sholatnya tidak memiliki daya proteksi kepada kejahatan, daya proteksi melakukan kemaksiatan, pelanggaran yang berat apalagi, ini berarti ada yang salah dengan sholat seseorang tersebut. Ya, ini loh disebutkan fi sholatihim khosyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Loh, sosialnya juga baik, menunaikan zakat, walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mampu menjaga, kemaluannya, kecuali pada orang yang memang telah halal bagi dia terhadap istrinya. Itu daya proteksi sholat. Kalau ada orang kelihatannya sholat, tapi naudzubillah, dia melakukan zina, itu dianggap yang biasa, naudzubillah. Ini berarti daya proteksi sholat itu belum berfungsi. Kenapa? Karena ada yang salah dengan sholat yang dia lakukan. Nah, ini jadi masalah di situ. Nah, lalu yang berikutnya, setelah famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang ini dapat menjaga amanat, memelihara janji. Inilah yang nanti akan aflah. Kenapa? Karena ini semua berangkat dari mantazakka, pembersihan jiwa. Kita sudah dulu pernah membahas tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ketika surah Al-Lail. Nah, mudah-mudahan masih ingat dan nanti bisa diputar lagi rekamannya jika memang ada, kan begitu. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan yang keenam yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, ya, yaitu mereka yang selalu memelihara waktu-waktu sholat. Jadi waktu-waktu sholat itu diperhatikan betul, tidak sembrono. Itulah yang kemudian disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu yang akan mewarisi surga Firdaus. Akan mewarisi surga Firdaus. Nah, orang itu kalau sudah betul-betul mewarisi surga, maka mereka itulah yang betul-betul beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Makanya kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia itu dinilai sukses kalau sukses dunia itu bisa mengantarkan sukses akhirat kita, bisa mengantarkan kebahagiaan akhirat kita. Kalau hanya bahagia di dunia tapi gagal mengantarkan kebahagiaan akhirat, maka naudzubillah, tidak ada gunanya. Ya hanya sampai di dunia saja. Maka kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah menjelaskan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, balik lagi ke orang-orang yang celaka tadi. Ternyata orang-orang yang celaka yang tidak mau menerima peringatan itu bal tu'thirunal hayatad dunya. Wes diingatkan sampai begini pun ternyata apa yang mereka lakukan? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Apa itu? Yaitu sedangkan kalian orang-orang kafir, bahkan kalian orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia yang sampai melupakan akhirat, karena mereka menganggap bahwa kehidupan itu selesai di dunia, tidak ada visi akhirat. Nah, padahal nanti ketika betul ada akhirat mereka nyesal, sehingga mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tahu gini saya lebih baik jadi binatang aja, karena kalau jadi binatang mati selesai, jadi tanah, kembali ke tanah. Padahal jelas wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nilai-nilai ini, peringatan-peringatan ini, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini semua terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi begini, orang-orang kafir ketika menghadapi Rasulullah Muhammad SAW, mereka ini menuduh Nabi itu bikin ajaran baru.
Wah, apa Muhammad ini kok bikin-bikin ajaran baru, ini merubah ajaran nenek moyang. Muhammad membuat sesuatu yang baru, membuat bid'ah. Turunlah ayat, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini ya tidak membuat sesuatu yang baru dari rasul-rasul. Rasul dulu yang dibawa ajarannya itu sama, ketauhidannya sama, nilai-nilai kebaikannya sama. Boleh jadi yang berbeda hanya dalam tataran syariatnya, bentuknya. Umpama sholatnya bagaimana. Kalau kita 5 waktu dengan gerakan yang seperti itu, kalau nabi-nabi terdahulu boleh jadi berbeda. Tapi ajarannya intinya sama. Pertama landasannya adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ajaran-ajaran yang terdahulu. Nabi Muhammad tidak membuat sesuatu yang baru. Qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Al-ayah. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab atau suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Disebut dua ini kenapa? Karena Ibrahim itu sebagai bapak agama monoteisme. Orang Yahudi mengakui Ibrahim, orang Nasrani mengakui Ibrahim. Jadi Ibrahim itu, bahkan mereka ada menuduh, ada yang mengira Ibrahim itu adalah Bani Israel. Akhirnya dibantah oleh Al-Quran. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas terkait dengan itu. Padahal Israel itu adalah julukan bagi Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub itu adalah siapa? Nabi Yakub itu tidak lain adalah cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Kan begitu. Ya, maka disebutlah dua orang ini tokoh masa lalu yang diagungkan oleh mereka. Termasuk orang-orang Yahudi mengagungkan. Wa Musa, Nabi Musa, sama. Nabi Musa itu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ajarannya itu sama, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, kan begitu. Maka ini untuk menegaskan bahwa nilai-nilai kebaikan, ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad itu sama dengan yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Sehingga disebutkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Saya kembali ke ayat yang sebelumnya sedikit lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia itu maknanya bisa dari kata-kata dana, ya. Kalau berasal dari kata-kata dana itu maknanya dekat. Karena sekarang ini kita di dunia, maka ini dekat. Atau dekat itu maknanya bisa sesuatu yang terasa dekat memang, dan itu sebentar. Buktinya apa? Berapapun usia kita, maka pasti kita merasa hidup di dunia ini baru kemarin. Panjenengan yang usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau ada yang 70 tahun. Pasti rasanya hidup itu baru kemarin. Singkat sekali. Ada yang memandang ini berasal dari kata yang maknanya rendah. Sehingga kalau dunia itu hanya dimaknai untuk dunia saja, maka terlalu rendah dan terlalu remeh. Maka kehidupan kita di dunia harus kita perbaiki untuk tujuan apa? Agar menjadi akhirat kita jadi baik. Karena dunia ini adalah ladang kebaikan bagi akhirat kita. Kita di dunia singkat, tapi disinilah yang akan menentukan ketika kita di akhirat nanti bahagia atau tidak, itu ketika kita hidup di dunia ini. Maka Rasulullah dawuh bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Saya kira itu kajian kita pada episode kali ini, yaitu surah Al-A'la. Saya mohon maaf kepada para asatidz, para masyayikh yang hadir di majelis ini kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang bulat atau yang kurang bisa difahami. Mohon maaf, karena ini semua berangkat dari keterbatasan yang saya miliki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, matur nuwun. Ustadz Lisin sudah langsung keluar ini. Yai Rauf pangapunten. Waduh. Nggih pun. Kalau tak pamit riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.